Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di masjid-masjid ataupun di musola-musola terdapat uang kas. Nah, bagaimana pengungsian ataupun penggunaan uang kas tersebut? Kita akan dengarkan penjelasan dari guru kita yang mulia Al-Mukarram Buya Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kotak amal yang ada di masjid atau di musola, maka penggunaannya untuk kepentingan masjid dan musola, bukan untuk yang lainnya. Dan amanat, jangan sok jadi pahlawan ternyata salah. Kecuali di situ Anda buat kotak khusus, kotak jenazah untuk perawatan mayat, atau ada duit masuk, berarti sah. Selagi tidak ada tulisan itu, berarti semua orang memberikan untuk kemaslahatan musola. Jadi hanya boleh untuk program di musola tersebut. Tidak tahu apa programnya di musola, kebersihan musola, pengajian di musola, dan seterusnya. Orang meninggal dunia bukan, tidak bisa diambilkan dari uang itu. Jadi nggak boleh diambilkan dari uang itu, karena orang yang memberinya bukan untuk itu. Kecuali Anda buat kotak di musola, kotak mayat, kotak apa? Amal untuk mayat, baru Anda. Untuk jenazah, perawatan jenazah sah. Jadi jangan, bahkan semua yang sudah diwakafkan ke tempat tersebut nggak boleh diwakaf tempat lain, termasuk karpet. Pengurus musolanya saking baik hati, pengurus masjidnya, ada orang menikahan dipinjemin karpetnya, karpet masjid dipinjemkan, aco. Atau duit musola dipinjemin ke sama orang. Kalau Anda pengen minjemin, pakai duit Anda, jangan duit kas. Duit kas harus amanat kita, jangan dibuka gampang, jangan gampangan, itu amanat. Hanya untuk kepentingan yang ada hubungannya dengan kemaslahatan musola. Apakah suatu ketika musola punya masjid dan sebagainya, majelis, atau ngaji anak-anak kecil untuk beli apa, atau memberikan uang barokah atau gaji yang ngajar di situ, sah-sah aja. Tapi kalau untuk di luar itu tidak, harus waspada. Ingat amanat, penting menjaga amanat itu, karena tanda ini termasuk jauhnya orang dari kemunafikan adalah amanat. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita dengarkan penjelasan dari guru mulia kita, yaitu Al-Mukarram Buya Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Sebelum kita akhiri video ini, mari sama-sama kita bersalawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.